Young Adults, welcome back to podcast Bicara Tentang. Bersama dengan saya Mariana dan saya Karolus, dan hari ini kita akan ditemani oleh teman bicara kita, ada Ko Audi dan Cika. Halo. Yes, dan kalau teman-teman familiar, sebelumnya Ko Audi dan Cika sudah hadir di podcast ini bicara tentang One Love Until the End. Dan dari kisah mereka itu ada sesuatu yang sangat berkesan selain tentang kisah cintanya, yaitu kisah perjalanan imannya Kode dan Cika bersama dengan Tuhan Yesus gitu kan. Dan malam hari ini kita tuh mau bicara tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau bicara tentang satu pribadi yang luar biasa ini, Tuhan kita, Tuhan Yesus, hidupnya cuma 3,5 tahun di bumi, tapi dampaknya kita rasakan sampai ribuan tahun kemudian menyentuh kehidupan miliaran orang gitu kan. Dan yang Yohanes tulis secara spesifik, kalau semua mujizat yang Tuhan Yesus mau lakukan selama dia hidup 3,5 tahun itu mau tulis dalam kitab, bahkan gulungan kitab di dunia ini nggak cukup untuk menuliskan semuanya gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, jadi sebenarnya mujizat itu terjadi karena orang-orang percaya kepada dia atau karena Tuhan menghendaki mujizat itu terjadi dalam kehidupan orang? Menurut Kak Audi gimana? Oke, aku percaya secara singkat ya dua-duanya itu pasti menjadi sebuah dasar bahwa memang sebuah mujizat itu terjadi karena memang ada dari sisi kita sebagai manusia, kita perlu percaya sama Tuhan. Itu yang selama 3,5 tahun perjalanan Tuhan Yesus gitu kan ya. Selama dia ada di muka bumi ini, dia selalu menarik supaya semakin banyak orang yang percaya. Dia makanya bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayo dong, ayo semuanya tuh percaya dong sama aku gitu. Ya. Dan dari sisinya Tuhan sebaliknya, dia memang menghendaki supaya semua orang, supaya semua manusia itu tuh mengalami sesuatu mujizat, istilahnya tangan Tuhan yang benar-benar bekerja dalam kehidupan seseorang. Sesuatu yang betul-betul di luar dari di luar daripada nature gitu ya. Jadi sesuatu yang melawan hukum alam, sesuatu yang melawan hukum tubuh jasmani manusia gitu. Jadi di mana ada sesuatu yang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, mujizat, terobosan, supranatural. Itu tujuannya ya untuk supaya manusia bisa percaya sama Tuhan. Ko, tapi kan ada case-case nih Ko, di mana seseorang itu ketika dia menantikan mukjizat nih ya, itu mukjizat nggak kunjung datang lah jawaban doanya. Terus orang mulai merasa, apa aku ini kurang percaya ya? Atau mungkin apakah ini kehendak Tuhan atau enggak ya? Katakanlah misalnya menantikan pasangan gitu kan. Itu kita kan ketika menantikan ada masa-masa di mana belum kunjung datang nih Ko jawaban doanya. Kalau menurut pandangan Ko Audi itu gimana tuh? Apakah memang kita harus sampai level percaya tertentu atau hidup baik tertentu untuk kita bisa menerima jawaban doanya kita, atau jangan-jangan memang Tuhan gak menghendaki ya? Itu sampai batas mana kita bisa tahu? Oke, ini pertanyaannya kayaknya tanya sama ChatGPT ini gak akan keluar. Gitu ya. Tapi aku percaya gini sih, satu hal bahwa Tuhan itu biar gimana pun kan dia ini punya banyak atribut, bener ya. Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab, dia adalah Tuhan yang adil, dia adalah sang pembuat mujizat sejati. Dari sekian banyak atribut yang kita kenal mengenai Tuhan, aku percaya bahwa kalau sampai seseorang belum mengalami pertolongan Tuhan, seseorang belum mengalami mujizat, jawaban doa, kalau kitanya udah percaya sama Tuhan, itu tuh udah, that's one big things yang memang Tuhan tuh kepengen dari kita. Karena yang aku yakin adalah yang Tuhan mau itu kan sebenarnya hati kita supaya benar-benar percaya dan deket sama Tuhan kan. Jangan bergantung sama pemikiran kita sendiri, bener gak? Yang jadi Tuhan tuh siapa? Ibaratnya gitu loh. Yang jadi Tuhan itu kan harusnya ya Tuhan di hati kita, bukan kita yang jadi Tuhan. Kalau kita belum mengalami pertolongan Tuhan, tapi kita nggak menggerutu, kita nggak sungut-sungut, bukan berarti Tuhan tidak menghendaki supaya ada mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tetap menghendaki. Tuhan tidak pernah menghendaki seseorang mengalami sakit penyakit. Aku percayanya gitu. Ya, amin.
Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun yang anak Tuhan hidupnya itu susah gitu ibaratnya ya. Jadi dalam titik ini aku percaya Tuhan itu adalah Dia Bapa yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu pengen supaya semua hati kita, anak-anaknya itu tuh betul-betul percaya, lean toward Him gitu. Ya, kalau dari Kak Audi tadi nyampaikan kan sebetulnya tujuan daripada kita berdoa dan mengharapkan mukjizat itu intisarinya kan sebetulnya pengenalan kita akan Tuhan ya Ko ya. Agree, betul. Tapi semasa penantian jawaban doa sendiri sometimes itu membuat kita ragu karena kadang-kadang nih Ko yang muncul di pikiran kalau misalnya kita berdoa tapi doanya ini tuh nggak kunjung terjawab. Yang pertama muncul mungkin adalah apa aku melakukan sesuatu yang salah ya? Apa aku ini nggak layak ya? Apa aku ini lagi dihukum ya sama Tuhan atau not good enough gitu loh. Lalu yang kedua biasa yang muncul adalah Tuhan sayang sama aku nggak ya? Karena mungkin kalau kita mempertanyakan apakah Tuhan sanggup, sebagian besar lebih mudah untuk percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu. Tapi ketika jawaban itu nggak kunjung datang, sometimes itu perasaan kita kan akan kegiring ke arah yang kedua itu adalah Tuhan sayang nggak ya sama aku? Dan di sana bahayanya adalah doa yang tidak terjawab seringnya itu membuat orang itu menjadi give up, tawar hati, dan akhirnya mereka itu mundur gitu dari Tuhan. Nah, kok ngelihat kondisi kayak gini itu kan bagaimana kok menyikapinya? Nanti kamu kalau mau nambahin, please do. Oke. Tapi aku percaya gini, kita pernah ada dalam satu titik, satu momen di mana nanti mungkin coba Ika juga bakal cerita lebih detail gitu ya. Satu titik di mana kita itu seperti seolah-olah kayak nggak melihat jawaban doa. Satu titik yang benar-benar rendah banget, yang kayaknya kita udah doa, kita nggak merasa kita ada melakukan kesalahan, karena kita mesti bedain gini, ada yang namanya masalah. Kalau masalah, gampangnya adalah ini pasti ada yang salah. Apakah itu karena kesalahan kita di masa lalu, apakah itu ada keputusan yang keliru yang kita ambil sampai akhirnya keluar nih yang namanya masalah. Alright. Nah, tapi di satu sisi ada satu lagi juga yang kita perlu pelajari, namanya ujian. Setiap tantangan atau setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan manusia pasti nggak jauh dari dua hal ini kan. Yang satu kita mesti tahu nih apakah ini masalah, atau yang kedua ujian. Ujian adalah momen di mana hati kita itu settle, hati kita berdamai sama Tuhan, bukan karena ada kesalahan yang kita lakukan, bukan karena ada pelanggaran atau keputusan yang salah. Kalau ini ujian, ya ingat pada waktu kita lagi ujian, lagi masa kita sekolah, dulu pas lagi SD, SMP, seringkali ujian itu kadang suka ada ujian dadakan. Bener ya? Iya bener. Yang perlu kita lakukan pada waktu kita ujian adalah mengingat-ingat apa yang guru kita udah ajarkan. Materi-materi, catatan-catatan pelajarannya itu apa. Make sense. Makanya sebelum masuk ke dalam masa ujian ya kita mesti menguatkan. menguatkan hati kita, mempersiapkan kita. One day ujian itu pasti ada, pasti datang. Tapi tujuan daripada kita selesai dengan ujian, kita kan pasti naik kelas. Oke. Tujuan kita itu pasti ada sesuatu yang penggenapan janji Tuhan yang lebih indah lagi gitu. Kondisi kita sekarang gimana pada waktu melewati ujian itu. Dan satu hal yang aku percaya juga adalah semasa kita ujian, guru kita kan tetap ada kan dulu kan. Dia nggak ngomong apa-apa sih. Dia nggak ngasih tahu jawabannya. Kamu soal yang ini kuncinya kan ini kan. Aku udah kasih tahu loh. Kamu udah ajarin itu. Kan dia nggak ngomong kayak gitu. Enggak. Tapi dia selalu ada dan mendampingi. Sampai Sampai dengan ujian selesai, dia yang kasih nilai well done my good and faithful servant gitu. Wow, powerful. I see. Tadi kan sempat cerita di lowest point tuh ya. Ada mungkin penasaran. Ko Audi dan Cik Ika kan dari kisahnya, kisah cintanya, semuanya very inspiring. Betul. Terus kayak everything goes well gitu kan. Iya, tapi ternyata kalian juga pernah melewati fase kehidupan yang sebenarnya one of the lowest point juga gitu kan. Mungkin bisa cerita Ci. I think jawabannya ini
aku pernah ada di satu kondisi kita ya dalam pernikahan kita pernah dalam satu kondisi yang bener-bener marah sama Tuhan dan kayak marah, kecewa, sedih dan nggak terima gitu sama kondisi yang harus kita lalui waktu itu. Jadi ceritanya itu kita udah punya anak pertama. Ini makanya kenapa alasannya anak pertama kita sama anak kedua kita tuh jaraknya jauh gitu. Karena sebenarnya di antara itu tuh ada proses panjang yang Tuhan mau kita lewatin ternyata. Jadi kita punya anak pertama, terus waktu kita lagi mau punya anak kedua itu susah sekali. Kayak nggak didapat, nggak dikasih. Terus pada saat dikasih itu kita ngalamin keguguran berkali-kali. Jadi yang pertama keguguran, terus yang kedua itu sempet oke sampai usia 4 bulan. Terus waktu 4 bulan kita baru tahu pas lagi cek gender USG ya, kita baru tahu bahwa dia ada kelainan. Dia ada kelainan dan dokternya ngomong gugurin aja udah. Ini secara medis memang nggak akan bisa bertahan gitu. Tapi waktu itu kita memutuskan untuk enggak lah, kita nggak mau gugurin gitu loh, biar gimana pun juga. Nggak, itu bukan suatu opsi lah gitu ya waktu itu. Pokoknya ya udah kita bear with the baby sampai akhirnya dia bertahan cuma sampai 6 bulan sih. Udah gitu ya dia memang dia nggak ada juga gitu. After that loss itu paling berat sih karena ngalamin kayak aku masih hamil, masih carrying the baby, tapi I know aku nggak akan bisa gendong dia, nggak akan bisa ngebesarin dia. Itu waktu itu juga banyak banget question mark dalam hatiku yang kayak Tuhan kenapa aku mesti ngalamin ini, why me gitu loh, kenapa kok aku mesti ngelewatin ini, kenapa mesti aku yang dari sepersekian ribu kasus yang bisa terjadi, kenapa kok aku yang dapat seperti ini gitu loh, kenapa gitu. Jadi question itu banyak sekali sepanjang kehamilan itu, sampai akhirnya udah selesai. Kita juga akhirnya ada satu closure yang oke lah gitu ya waktu itu, tapi ternyata belum selesai gitu loh sama Tuhan. Aku hamil lagi dan keguguran sekali lagi. Wow, itu yang keberapa, Ceh? Itu udah yang ketiga. Wow, berarti 3 kali keguguran. Oh, anak keempat. Iya, berarti 3 kali loss ya. Yang satu yang loss pertama keguguran, loss yang ketiga juga keguguran, yang kedua itu ya apa ya sebutannya, karena sempat sampai 6 bulan kan ya sebenarnya. Udah gitu itu loss lagi. Nah, di titik itu sebenarnya aku udah ingat banget itu di sini di Central Park itu ya kita ada doa yang waktu itu disuruh maju ke depan yang rindu untuk punya anak. Waktu itu aku maju, tapi waktu aku maju tuh sebenarnya aku udah nggak dalam kondisi yang kayak oke deh Tuhan, aku mau punya anak, aku mau didoain gitu. Aku bukan dalam kondisi gitu hatiku. Jadi begitu aku maju, karena aku udah pas maju tuh aku nangis, maju ke depan tuh cuman dalam kondisi yang Tuhan terserah deh kalau misalnya sampai Tuhan cuma mau kasih aku satu anak pun juga aku nggak apa-apa gitu. It's okay. One child, I'll be very responsible with this one and it's okay gitu. Pokoknya aku udah ngomong gitu sama Tuhan. Tapi ternyata at that time, abis itu kira kurang lebih kalau nggak salah 2 atau 3 bulan setelah itu aku hamil lagi. Nah yang ini oke sebenarnya all the way. Pikir udah dong. Oh ya Tuhan jawab doanya. Ternyata udah gitu ya. All the way sampai kehamilan trimester kedua, trimester ketiga, itu tuh semua baik-baik aja. Trimester ketiga kita ngerencanain untuk mau ngelahirin di Australia. Nyampe ke sana, udah habis jalan-jalan, naik ke gunung, turun gunung, keliling-keliling, pokoknya udah yang capek-capeknya banget. Itu fine-fine aja, nggak apa-apa. Begitu papi mamiku pulang, tinggal kita berdua doang sama anak kita yang pertama, tiba-tiba aku bleeding. Bleeding, dan pada saat bleeding itu bingung kan ya, takut yang pasti ya, karena di luar negeri nggak ada keluarga dekat, ada kokonya dia sih ya, ada. Cuman maksudnya udah gitu, nggak ada circle yang biasanya kita kenal dekat, yang kita tahu gitu kan ya. Pada waktu itu takut, udah gitu unfamiliar with everything tuh sebenarnya. Cuman waktu itu pokoknya singkat cerita kita ngelewatin masa-masa bleeding itu karena ternyata aku ada kondisi namanya placenta previa yang herannya aku baru ketahuannya pas lagi trimester ketiga. Biasa itu berapa weeks tuh, J? Ketahuannya 31 apa 32 week ya? 31 atau 32. Biasanya placenta previa itu kan bisa ketahuan dari sebelum-sebelumnya, dan sebelum berangkat ke Australia pun aku udah cek ke obgyn gitu, udah cek ke dokter, dan dokternya nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngomong, oh good, kamu bisa terbang.
Jadi kan nggak ada Tidak menduga lah ya. Iya, nggak Kita ada. nggak, seolah-olah kita nggak prepare untuk this disaster. Dan Karena feeling-feeling berikutnya itu langsung Iya, dan ketarik ya. setelah itu langsung kayak feeling the loss-nya lagi, terus kehilangan lagi, kayak aduh itu tuh benar-benar menghantui lagi. Apalagi di masa-masa waktu itu mesti spend di rumah sakit beberapa lama, sambil setiap kali ke toilet itu bleeding. Jadi nightmare banget, dan aku diintimidasi kayak kamu lost lagi nih, kamu nggak you're not gonna have this baby again gitu loh. Tapi waktu itu aku beriman sih, aku memutuskan untuk beriman, Tuhan, no, I will bring this baby home. Aku mau pulang ke Indonesia, aku mau gendong bayi ini. Dan di saat itu Tuhan jawab meskipun masa kelahirannya juga akhirnya bleeding parah banget sampai akhirnya mesti emergency sesar. Tapi abis itu kita pulang sama babynya. Itu anak kita yang kedua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Udah kan anak kedua, udah gitu yaitu we can say that it's a miracle. Kita bisa bilang bahwa anak keduanya itu ya benar-benar miracle gitu, dan dia ya kita yang biasa disebut juga rainbow baby gitu, baby yang lahir pada saat kita habis ngalamin so many grieving gitu ya, udah gitu ada satu baby, kita so happy with her. Terus pada saat kita nggak duga-duga, nggak planning, nggak apa-apa, Tuhan kasih satu lagi ternyata. Jadi aku hamil anak ketiga, dan yang hamil anak ketiga ini dari awal kelahiran sampai dari awal kehamilan sampai akhir tuh nggak ada masalah apa-apa ya. Ke dokter juga baik-baik aja, semuanya normal, semuanya baik. Sampai hari lahiran pun nggak ada masalah sebenarnya. Sampai hari lahir ya, sampai hari lahir pun nggak ada masalah. Lahir juga nggak normal, lahir ya kita sesar. Tapi maksudnya prosesnya baik gitu, semuanya normal, Gak ada semuanya diagnosa aneh-aneh. Nggak ada diagnosa apa-apa. Everything seems okay. Everything seems okay. Terus tinggal nunggu mesti belajar nyusuin lagi dan lain-lain gitu kan. Nunggu ASI-nya keluar dan lain-lain, udah. Out of nowhere, itu hari pertama abis lahiran. Aku ingat banget itu tuh di tengah malam, jam 11 atau jam 12 malam. Jadi kurang lebih, dan babynya tuh lahir tuh subuh. Jadi kurang lebih ya sekitar Hampir 24 jam ya. Tiba-tiba ada dokter jaga yang di ruang baby tuh masuk ke kamar. Masuk ke kamar terus dia bilang, Bu, Pak, ini babynya ini mesti masuk ke NICU. Loh, NICU itu ICU untuk anak-anak ya? Iya, ICU untuk baby. ICU untuk baby. ICU untuk baby. Mesti masuk ke NICU. Loh, kenapa? Aku lupa dia ngejelasinnya kayak gimana. Pokoknya intinya dia tuh kena katanya biru, kedinginan, dan kedinginannya tuh udah dari berapa jam yang lalu dia coba angetin pakai lampu, pakai apa segala macam, itu nggak works, nggak ada perubahan apa-apa yang oke. Jadi dia harus masukin ke NICU, dan ini butuh tanda tangan dan lain-lain persetujuan dari orang tuanya. Jadi waktu itu Audi langsung turun ke bawah karena ruang NICU-nya tuh di bawah. Aku ditinggal sendirian di ruangan karena baru sesar kan, jadi juga nggak bisa terlalu banyak geraknya gimana. Dia turun ke bawah, aku nunggu di atas. Tapi di situ detik aku sendirian, susternya udah pergi, dokternya udah pergi, itu aku nangis sekencang-kencangnya, aku marah dan aku bilang, Tuhan kamu nggak adil. Tuhan gak fair, kenapa kok ini lagi setelah semua yang aku udah alamin, setelah semua yang aku harus lewatin, setelah semua yang harus aku ya pokoknya setelah semuanya ini kenapa kok masih ada lagi juga gitu, kenapa kok masih ada lagi, kenapa kok gak selesai-selesai, what's wrong gitu, emang apa salahku, emang apa yang aku lakukan yang salah gitu, apakah aku gak cukup baik kah gitu, apakah aku gak cukup bener kah? Apakah masih ada gitu yang apa yang Tuhan tuntut dari aku gitu? Aku mesti kayak gimana? Kenapa aku begini? Pokoknya Tuhan gak adil. Aku marah semarah-marahnya sih malam itu. Nangis-nangisnya juga. Sampai besok paginya. Itu proses di rumah sakit, abis sesar kan biasanya 3 hari memang udah boleh pulang. Tapi babyku tuh harus stay kurang lebih 10 harian kalau gak salah waktu itu. Dan ada satu momen di mana aku pulang ke rumah, udah boleh pulang dan babynya belum boleh pulang. Nah waktu aku pulang ke rumah babynya belum boleh pulang itu, aku masuk ke kamar, ini baru kurang lebih baru pulang. Aku masuk ke kamar baby, aku duduk di sofa, yang harusnya buat nyusuin dia gitu ya, duduk di sofa, terus aku nangis di situ.
Aku nangis, aku nyalain Tuhan lagi, pokoknya aku bilang Tuhan nggak adil gitu. Tuhan kenapa aku mesti ngalamin kayak gini gitu. Masih belum bisa terima lah at that time, benar-benar belum bisa terima. Tuhan nggak adil. Terus Audi di situ masuk ke kamar baby itu. Terus kamu bilang apa? Lanjutin dong. Umpan lambung di saat Saat itu berarti saatnya Cika benar-benar udah ngerasa kayak marah sama Tuhan, ngerasa bahwa ini unfair gitu ya. Dan sebenarnya ada trauma juga nggak sih dari yang pengalaman sebelumnya? Jadi ketika terjadi ini rasa takutnya jadi berlipat ganda gitu ya, Ci. Dan capek ya, mungkin capeknya ya, karena roller coaster banget kan. Secara emosi kita kayak, wah, oke, ini baru mulai kelahir anak kedua gitu kan ya. Jaraknya kan anak keduanya jauh, pun kan? Masalahnya juga bermasalah. Sempat masih keluar dari rumah sakit apa segala gitu. Nah, pas lagi ngelihat Ika duduk dia nangis, aku keingetan ada satu lagu yang udah lama banget. Di situ lagunya siapa nih Ko? Lagunya boleh sebut merek ya? Bukan GMS Live soalnya. Lagunya Hillsong. Oke, harusnya kita tahu lah ya. Ini tahun 97. Kamu udah lahir belum? Oke, Hillsong saya belum dengar yang versi ini mungkin. Jadi ada satu verse-nya itu bilang, there's nothing you can do could make him love you more. There's nothing that you've done could make him close the door. Jadi nggak ada satupun yang kita bisa lakukan itu bisa kayak seolah-olah membuat Tuhan itu nambah sayang sama kita loh sebenarnya. And at the same time nggak ada satupun kesalahan, dosa, pelanggaran yang dianggap sama Tuhan tuh kamu nih jahat nih, kamu salah nih, kamu harus bertobat, kamu bertobat sekarang juga gitu. Tapi itu pun tidak membuat Tuhan tutup pintu sama kita kan. Wow. Aku ngomong sama Ika. Aku ngomong sambil nangis, dia nangisnya tambah kencang gitu. Aku sambil ngomong. Karena Cika tadi merasa bahwa mungkin aku ada salah ya, mungkin aku ada sesuatu yang gak bener ya gitu. Maybe it's a curse gitu, aku sampai mikir gitu. Maybe it's a curse, ada curse apa, ada kutuk apa gitu loh. Kenapa aku mesti ngalamin, dan ngalaminnya tuh berulang itu sama ya kehamilan, anak. Pada saat mau ngelahirin gitu. Lagi mau lahirin. Kok bolak-balik, kenapa nih Tuhan gitu. Ya waktu itu dia ngomong begitu dan di situ aku yang oke. Mulai sinking in pelan-pelan gitu kalimat itu ya, sinking in pelan-pelan dan nggak langsung 100% aku langsung berubah lah jadi aku bisa menerima ini dengan baik gitu, semuanya kan baik-baik saja. Nggak begitu ya, karena ini yang diceritain sama yang kemarin kita alamin kalau scene per scene ya gitu ya, itu benar-benar capek ya, bukan cuma capek secara mental doang, tapi secara fisik juga sebenarnya capek gitu. Secara fisik capek sekali. Jadi nggak langsung 100% berubah, langsung ceria dan baik dan langsung bisa mengucap syukur gitu. Tapi itu titik baliknya sih waktu dia ngomong kayak begitu, karena abis itu aku mulai bisa menerima keadaannya dan aku mulai bisa mendekatkan diri sama Tuhan pelan-pelan. Dan akhirnya kalau sekarang disuruh play forward back lagi gitu ya, kamu kalau misalnya disuruh balik lagi ngalamin kayak gitu lagi, kamu mau nggak gitu kalau bisa pilih gitu. Aku rasa aku akan bilang bahwa it's okay untuk aku ngalamin itu lagi, karena ya itu mujizat yang terbesar yang sebenarnya kita alamin, terutama untuk aku mungkin ya, pada saat aku harus ngalamin berkali-kali seperti itu tuh mungkin bukan akhirnya babynya nggak kenapa-napa dan pulang ke rumah setelah 10 hari. Mungkin itu bukan mujizat terbesarnya. Padahal itu yang diharapkan kan. Itu memang diharapkan, itu yang didoakan. Iya, itu yang didoakan. Tapi Tuhan tuh ternyata cuma pakai itu, kondisi itu yang berulang-ulang, yang berkali-kali itu untuk bisa ngubah hatiku. Untuk bisa mengubah pola pikirku juga dan menaikkan level imanku tuh ke level yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan cara pandangku tentang Tuhan juga jadi berbeda gitu loh sejak aku ngalamin itu dan akhirnya bisa went through it well gitu. Apa tuh Ce yang spesifiknya yang berubah dari pola pandang Cece terhadap Tuhan dan dari sikap hati Cece, apa yang berubah setelah kejadian itu? Bahwa
at the end of the day itu bukan tentang kenyamanan hidup doang gitu yang kita kan biasanya yang kita doakan itu kan ya kayak cita-cita manusia semua di dunia ini kan cuma cita-citanya itu kan sukses, mapan, doa terus sehat, ya terus bisa juga ditambahin punya rumah segini, punya tabungan segini, punya mobil ini di umur segini, ya kan, ya maksudnya idealismenya manusia kan seperti itu. Tapi ternyata setelah aku ngelewatin itu, oh ya ternyata bukan itu. Meskipun idealnya nih ya, idealnya aku kepengen bisa bilang, oh aku ngelahirin 3 kali loh, semuanya normal, nggak pakai sesar. Idealnya manusia, manusia ya, semuanya normal, nggak sesar dan semuanya babynya sehat-sehat. Aku empati mereka nggak ada masalah, mereka jadi anak yang baik-baik, aku bisa disiplin dengan baik gitu. Aku jadi mom yang oke gitu, yang benar-benar oke. Idealismenya manusia, idealismeku sebagai seorang wanita mungkin seperti itu. Tapi ternyata Tuhan kasih kondisi-kondisi yang bukan itu loh, yang tidak ideal. Tapi ternyata memang justru itu bawa berkat buat aku. Karena aku ngelihatnya ya, oh ya ternyata bukan itu yang penting. Itu tuh pencapaian manusia yang akhirnya ya sebenarnya nggak ada artinya di depan Tuhan. Tapi posisi hatiku, when things went bad, tapi aku punya sikap hati yang tetap benar dan tetap beriman sama Tuhan, tetap percaya meskipun keadaannya belum baik-baik aja, itu yang mungkin Tuhan akan perhitungkan dan itu akan lebih penting sebenarnya. Ya, jadi bukannya Cece menganggap anak itu tidak penting, bukan itu. Tetapi pada akhirnya perjalanan ini kan juga tentang Cece secara pribadi dengan Tuhan Yesus gitu kan. Betul. Jadi yang menjadi bermakna adalah karena bagaimana Cece bisa menang di kondisi saat itu, bagaimana Cece bisa melihat, oh situasi ini tuh bukan masalahnya yang kita lihat, bukan situasinya yang kita lihat, tetapi apa sih yang Tuhan mau kerjakan di saat ini dalam hidup aku. Gitu ya Cie ya. Betul. Apa yang Tuhan mau belajar? Apa yang Tuhan mau aku belajar dari setiap kejadian ini? Mungkin dari yang pertama aku belum lulus, makanya ada yang kedua. Sebelum lulus lagi makanya yang ketiga, ada yang keempat, sampai ada yang kelima gitu. Karena ya kamu belum bener nih Kak, hatinya belum bener nih gitu. Jadi ya aku belajarnya begitu sih. Aku melihat itu seperti itu sekarang ini. Aku tambahin dikit. Jadi pada waktu aku sambil ngomong ke Ika mengenai yang apa namanya yang barusan lagu itu tadi itu ya. Aku tuh keinget lagi sama pas lagi kita maju di satu ibadah yang pas lagi doa penyerah. Siapa nih yang mau merindukan keturunan? Ya. Nah di situ kan tadi Ika udah sempat bilang bahwa ya udah Tuhan, even if sekalipun cuma punya satu ini pun Tuhan tetap Tuhan loh. Buat Audi, buat Ika Tuhan tetap Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih anak kedua, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan nggak kasih pun anak-anak berikutnya, Tuhan ya tetap Tuhanku. Aku nggak bakal deny gitu. Aku pas lagi nyanyi ngomong, bukan nyanyi sih waktu itu, kayaknya aneh banget gitu ngomong. ya. Cuma ngomong. Waktunya aku ngomong kayak gitu, aku keinget lagi sama doa kita. Oke, Tuhan, even if ini kita losing this baby, another baby, Tuhan tetap Tuhan. Karena waktu itu aku cuma keingetan momen di mana Sadrak, Mesak, Abednego juga kan gitu kan. Ya, sekalipun dia tidak menolong. Aku percaya Tuhan bisa selamatkan, tapi sekalipun. Benar. Ya. Nah, iman kayak gitu. Ternyata aku tuh belajar, oh iya ya. Enggak selamanya pasti mulus kehidupan kita. Tapi yang penting Tuhan udah dapetin hatiku atau belum sih? Karena pas lagi terakhir setelah bertubi-tubi, after all the loss, after the bolak-balik nicu dan lain sebagainya, aku sama Ika itu berasa kayak kita itu ada di tangan Tuhan. Kita tuh berdua ada di situ dan kayak Tuhan tuh mau ngajak ngomong, ayo, kamu mau bersandar sama apa lagi nih? Is there anything that you can be proud of? Kamu mau bangga sama apa? Gak ada kan sebenarnya. Belajar yuk, bersandar sama aku aja. Dah kayak akhirnya dia genggam kita berdua, and dari situ kita berasa, oh iya, now I can really see, I can really testify, bukan dari apa kata orang,
Yap. Tapi benar-benar nih Tuhan nih so real dalam kehidupan Audi dan Ika setelah melewati semuanya. Karena waktu di tangan Tuhan kayak gini, kita tuh kayak ditantangin kan. Aku jujur banget. Sejujur-jujurnya karena dulu Audi dan Ika itu tuh sombongnya luar biasa. Kita itu tuh berkali-kali kayak love to be entertained. Kita itu seneng sekali kalau bisa katakan mendengar bahwa oh iya gara-gara Audi sama Ika loh ini in the name of pelayanan loh ya. Ada sebuah pelayanan yang akhirnya flourish, diberkati karena ada Audi sama itu kan kita kan happy banget gitu. Tapi ternyata itu tuh dan itu happy in a good way sebenarnya ya. Benar. Dan kita pelayanan berhasil memberkati orang, kita happy kayak. Tapi ternyata itu quote unquote ya udah mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Kita disadari sekali bahwa ayo kamu ini tuh nggak boleh sedetik pun juga setitik nila pun dalam kehidupanmu apa mau banggain gara-gara itu gara-gara ada Audi kemudian ada satu misalnya ada 1000 evangelism gitu misalnya ada satu proyek evangelism tuh jadi berhasil gara-gara Audi emang iya enggak tuh dan di titik itu di mana Tuhan akhirnya bilang ya bukan karena kamu melayani aku karena aku lebih mengasihimu benar tapi juga di satu sisi tidak ada hal yang kamu lakukan lebih yang membuat aku tidak menyayangi kamu lagi. Wow, it's powerful. Jadi instead of rasanya mungkin waktu itu kayak aku kan sudah melakukan segala hal yang baik Tuhan, aku sudah taat dan lain sebagainya. Jadi kan aku pantas memiliki kehidupan yang baik dong. Ada rasa seperti itu mungkin ya. Entitlement betul. Jadi seakan-akan bahwa kalau kita baik pasti itu adalah suatu resep jitu untuk tidak punya masalah dalam hidup. Ternyata enggak. Dan kalau yang tadi aku tangkap sebenarnya dalam situasi seperti ini di mana doa kita belum terjawab, di mana apa yang sangat kita inginkan walaupun itu hal yang baik kan ingin punya anak adalah hal yang baik gitu. Tetapi kalau aku lihat tetap ada step satunya sih gimana pun juga Ceika kan walaupun merasa oke, is it a curse tapi kan sebelum nyampe di curse ada yang namanya self reflection. Jadi kalian tetap melihat kan di sini aku berkontribusi apakah aku berbuat salah? Ada tahap itunya sebenarnya ya. Tetapi yang aku pelajari lebih lanjut dari cerita kalian juga tidak dwelling pada akhirnya tidak dwelling dari apa kesalahan aku, tidak dwelling pada apa yang jadi kesalahan dan kekurangan aku, apa yang belum aku lakukan untuk Tuhan, apa yang bisa lebih baik lagi aku lakukan buat Tuhan. Kalian tidak dwelling di sana sebenarnya ya. Gitu. Iya benar. Dan kalian bangkit kalau aku bilang bangkitnya pun sebenarnya itu mujizat Tuhan juga ya. Karena kan itu Tuhan berbicara juga lewat lagu. Jadi kayak prosesnya kita kembali kepada Tuhan aja ada campur tangannya Tuhan. Iya dan kalau ngelihat ya sesuatu yang dinanti-nantikan, yang didoakan, mukjizat. Ada loh orang yang sudah menerima mukjizatnya tapi ketika menerima malah lupa sama Tuhan. Benar. Nah itu justru malah kehilangan sesuatu yang esensi banget ya. Karena kalau ngelihat tadi ceritanya Ko Audi Ceika, everything emang goes well sampai satu titik pelayanan dan diberkati. Ternyata Tuhan sedang nyiapin sebuah fondasi nih supaya hatinya itu kuat dengan sebuah kemuliaan, dengan melihat Tuhan di dimensi yang berbeda bahwa Dia itu sayang tanpa syarat gitu. Betul. Ya itu dalam banget sih mengenai itu. Dan aku tambahin sedikit ya dari cerita itu ya, dan aku bisa melihat bagaimana Tuhan tuh bisa pakai memang setiap kejadian baik maupun buruk dalam kehidupan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena setelah kejadian itu 6 bulan setelah itu, jadi aku ingat babyku tuh masih umur 6 bulan, kita tuh punya CG di Alam Sutra, ketemu sama satu VIP CG family yang sebenarnya dia nyasar datang ke CG kita. Oke. Tapi ternyata dia tuh pokoknya dia kenal sama adikku, dia teman adikku. Jadi ngobrol. Ternyata dia ngalamin yang mirip sama yang aku baru alamin. Anak keduanya dia. Jadi dia juga kehilangan babynya gitu ya, masih di kandungan. Jadi waktu itu tuh aku ngobrol sama dia tuh bisa nyambung banget, aku yang loh iya aku juga gini. Oh I know exactly how you feel and bla 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 bla. Langsung
klik aja pokoknya Relate langsung banget. relate Wah. gitu, langsung kayak bisa langsung nyambung. Dan itu bukan satu gitu, udah gitu ada lagi yang mirip-mirip kayak begitu kejadian juga, dan aku jadi bisa cerita I've been through it too loh. Jadi jadi setelah kejadian itu ya, dan ketemu sama beberapa orang yang kayak begitu juga, aku tuh bisa bilang iya ya, memang setiap kejadian dalam hidup kita tuh harus bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Yes. Tapi bagaimana itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan tuh tergantung dari kita mau responnya benar atau enggak. Iya. Ya. Jadi mukjizat itu ya gimana kita mau lihat dari kacamata yang mana juga sih sebenarnya. Karena Iya, kadang mukjizat yang kita harapkan kan kadang-kadang kayak harus yang langsung apa ya? Yang keren pengennya gitu loh. ya dijawabnya cepet. Iya. Itu bukan yang nggak boleh ya, itu kita percaya pasti bisa terjadi juga gitu, ada porsinya sendiri. Dan tapi banyak juga kisah-kisah yang doa langsung terjawab. Oh iya. banyak sekali. Tapi what if not? What if enggak gitu loh. Not yet. Atau not yet. Iya. Kalau menurut Ko Audi sama Cik Ika nih ya, mukjizat yang paling berharga itu apa sih? Oke. Aku dari kejadian itu, aku sama Ika really treasure yang namanya perubahan hatiku. Perubahan hati. Perubahan hati. Perubahan hati itu yang pasti akan selalu dikejar sama Tuhan. Nah, masalahnya perubahan hati tiap-tiap kita itu kan porsinya kadarnya beda-beda. Ada yang tadinya masih benar-benar self-centered banget, ada yang masih tadinya itu oke, I can live my life without God gitu ya. Ya. Yang sama sekali udahlah nggak perlu Tuhan-Tuhanan gitu kan. Ya. Nah perubahan hati kayak gitu, itu mujizat banget. Pertobatan, keselamatan, itu juga amazing banget. Nah tapi ada juga kadarnya kayak yang kita alami, hatinya oke, udah percaya sama Tuhan, tapi ya namanya challenge dalam kehidupan, beban, kadang-kadang itu tadi masalah atau ujian nih, ya kan? Kalau masalah, oh ya oke, cepat-cepat bertobat. Iya. Harus cepat-cepat bertobat. Kalau yang satunya lagi, kalau ujian, ya udah, oke, ini pasti ada satu titik di mana Tuhan mau supaya hatiku itu dibenerin sama Tuhan. Ya. Kalau misalnya ya Ko ya, Mace, Tuhan itu ingin gak sih untuk kita itu tetap berdoa dan meminta gitu? Terus dari mana kita tahu bahwa ini tuh memang Tuhan itu ingin gitu? Kayak sampai titik mana nih? Misalnya ada orang yang punya pergumulan kan, katakanlah pasangan hidup gitu kan. Sekarang ini kan banyak juga yang sudah mulai berpikir ya untuk child free, untuk bahkan untuk gak usah deh menikah, khususnya dengan biaya hidup, tekanan yang sangat tinggi gitu kan. Nah itu orang ada beberapa yang mungkin berpikir bahwa aku ini apa memang mendoakan untuk aku ini punya pasangan ataupun punya keluarga menikah itu hal yang benar gak ya, atau jangan-jangan memang gak usah deh kayak gitu. Itu filteringnya tahunya titik di mana ini sesuatu yang benar untuk kita itu kejar terus doakan, itu di mana ya? Dan Tuhan ingin gak sih untuk kita itu terus berdoa gitu? Doa sih. Sorry. Tetap harus doain sih. Kalau aku, maksud gini, bukan, tapi pada satu titik tuh doanya akan berubah, not my will but your will be done. Tapi memang kalau misalnya kita masih punya keinginan untuk sesuatu, itu ya boleh-boleh aja. Maksudnya itu kan wajar gitu ya, nggak kenapa-napa, nggak salah untuk kita bisa berdoa dan terus mendoakan itu. Kayak misalnya kalau pasangan hidup gitu ya, kalau misalnya memang kita masih mau pengen ya doain nggak apa-apa. Tapi pada satu titik kita akan bilang, Tuhan ya Tuhan tahu lah, Tuhan aku mau. Tapi ya kalau misalnya Tuhan belum ketemuin, aku pun nggak apa-apa. Jadi satisfaction-nya, kayak kepuasan hidup kita tuh tidak tergantung dari jawaban doanya harus iya.
Iya, iya. Tapi Tapi jadi Tuhan tetap ingin kita berdoa ya. Iya sebenarnya. dong, berharap sama Tuhan kita pasti Tuhan juga mau. Masa Tuhan nggak mau kita berdoa? Iya, iya. Aku tuh waktu tadi cerita apa itu jadi ingat ada satu tokoh tuh. Sebenarnya kalau tadi kan Mariana sempat bahas mengenai Abraham sama Sarah ya. Betul. Mereka itu gagal sebenarnya di dalam masa penantian tau. Betul. Karena mereka itu kan menantikan anak, tapi mereka sampai satu titik mereka mungkin jadi tawar hati juga ya. Sampai satu titik mereka akhirnya mencoba membantu Tuhan kan. Iya, bahkan waktu Tuhan sendiri yang muncul menampakkan diri di tahun yang sama. Umur 99 Abraham. Ya, engkau akan memiliki anak. Saranya ketawa kan. Iya. Itu kan ketawa Meledek. Iya, Meledek. cynical kan, kayak satir gitu. Masa udah umur segini Iya. punya anak. Tapi Iya ada kan? satu cerita lagi tuh ketidakpercayaannya Abraham. Dia kalau nggak salah pergi ketemu Abimelek. Kalau nggak salah Abimelek ya. Di sana itu dia masih tidak berani percaya sama Tuhan. Dia tuh masih takut nyebut Sarah sebagai istrinya. Dan Abimelek kan ngambil tuh istrinya. Ya. Terus Tuhan menulahi kan. Betul. Nah, di tengah kondisi Abraham yang sedang tidak percayanya itu dapat anak loh. Nah, jadi aku di situ oke, yang tadi Ko Audi relate ya, bahwa ada momen-momen di mana kita itu udah percaya banget Tuhan belum jawab. Tapi ada momen di mana kita itu imannya ya Abraham kayak sudah gitu lemah. tuh. Udah lemah banget, tapi Tuhan jawab kan. But Iya. then ceritanya Abraham menjadi bapak orang percaya karena ketika pengalaman itu dia kan mau mempersembahkan Ishak kan. Betul. Iya. Iya, cuman aku tadi ingat satu cerita lagi itu ada itu orang tuanya Yohanes Pembaptis tuh. Zakaria Zakaria sama Elizabeth. Elizabeth. Itu mereka kan dikatakan udah mandul dan saat itu usianya udah sekitar 60 sampai 80 kan, udah sangat tua. Tapi satu kata yang powerful aku ingat itu Tuhan kan, malaikat Tuhan datang dan bilang, aku telah mendengar doamu. Itu aku langsung merinding kayak, loh mereka itu masih berdoa loh. Masih Walaupun berdoa sudah loh. tua ya. Umur 60 dan 80 masih menantikan anak. Tahu mandul, tahu sudah mati haid, tapi mereka masih berdoa. Aku Iya. tadi langsung relate tuh Amazing. sama ceritanya Iya, ya. benar. Jadi somehow aku jadi berpikir nih ada sebuah prinsip. Kalau dengan kita berdoa itu membuat kita dekat sama Tuhan, berdoalah. Betul. Tapi kalau dengan kita berhenti berdoa ternyata itu membuat kita jadi hambar dan menjauh dari Tuhan, maka pilihlah berdoa. Betul. Betul. Jadi ternyata bukan cuma sekedar jawaban doanya ya. Betul. Ternyata iman kita untuk tetap berdoa pun Benar. itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada jawaban doanya tuh. Bener. Balik ke yang kisah si Abraham sama Sarah itu, memang kita bisa melihat ini sebenarnya kayak kita banget gak sih sebenarnya ya? Iya, perjalanan hidupnya Abraham manusiawi. sangat iya bener, manusiawi banget. Bahkan let's apa ya, maksudnya kita bisa kasih sebuah label bahwa mereka itu sebenarnya awalnya bapak dan ibu dari orang yang paling tidak percaya lah. Yes. 2 kali loh kan tadi kamu bilang yang iya. siapa Abimelek. Kan Iya. sebelumnya ada juga kan Firaun. Iya, iya. Dia pergi ke Mesir juga gitu, dia nggak ngaku bahwa ini istrinya. Iya. Nah, yang kedua juga itu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya bapak dan ibu daripada orang yang paling tidak percaya gitu. Tapi akhirnya juga ya. kondisi hatinya benar-benar bisa dirubah sampai akhirnya engkau akhirnya berubah nih statusnya jadi Abraham, kemudian Sarai jadi Sarah gitu kan. Iya. Nah di situ kita melihat bahwa kita juga bisa loh selama kita benar-benar hatinya ya betul-betul bergantung lah ya sama Tuhan. Betul. Mau gantung sama siapa lagi sih sebenarnya? Iya, iya. Kalau iya, kita iya. dekat sama Tuhan ya udah. Momen Ishak dibawa naik sama Abraham ke Gunung Muria pun itu rasa belum tentu terjadi kalau memang Abraham itu hatinya masih Iya, pahit sama Tuhan. betul. Perjalanan itu yang akhirnya membuahkan sesuatu mukjizat yang paling berharga ya, pengenalan akan Tuhan ya. Yes. Iya, kayaknya in the end bener. apapun situasi kita yang terjadi ya balik lagi dalam setiap situasi itu gimana kita mengenal Tuhan nih. Contoh kalau misalnya dalam kasus penantian itu kan sebenarnya kalau ditanya salahnya memang Sarah tuh apa? Aku rasa dia bukan 10 tahun ya, bahkan mungkin 30 tahun kurang lebih ya. Penantiannya dia 30 sampai 40 tahun.
apakah 30-40 tahun itu tidak cukup untuk si Sarah dan Abraham berefleksi apa sih yang salah, dan kemudian mereka menemukannya. Pasti kan ada momen-momen kayak CIK juga menemukan, oh ya, sama momen Ko Audi menemukan, oh ya aku tuh ada spirit of entitlement mungkin yang Tuhan bereskan saat ini. Pasti mereka sudah melalui proses itu kan, tapi ternyata nothing happens. Benar. Gitu. Yeah. Dan Makanya balik, aku percayanya ya itu sih, perubahan hati kita itu tuh yang what matters the most buat Tuhan. At the end of the day, Abraham sama Sarah akhirnya hatinya kan berubah. Ya, betul. Dia benar-benar jadi bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Terus Zakaria sama Elizabeth juga yang kamu barusan bilang. Pada saat lagi menanti, tiba-tiba mereka hatinya bisa berubah. Pada waktu kita juga dari yang tadinya kita ngotot banget gitu loh, sampai ibaratnya mau doa, mau apa ya istilahnya, mau ngeden sampai mau gimana lagi itu tuh udah at the end kita ngelihatnya kok malah mencoba memiutangi Tuhan sih. Kok malah mencoba untuk let's say mau ngasih lihat sama Tuhan, I can do this without your help gitu ya. Dari yang tadinya kayak gitu sampai akhirnya ya itu yang tadi Audi sama Ika ada di tengah-tengah tangan Tuhan. Ayo kamu mau bergantung sama apa lagi? Sampai akhirnya ya itu kita merasa ya udah oke, Tuhan nggak ada apa-apa lagi. Audi bukan Tuhan, Tuhan yang Tuhan. Di titik itu baru sebenarnya that's the real surrender, bukan sih? Benar. The real trust, kayak kalau trust itu kan ibaratnya kan kayak kita menyerahkan everything. Iya. Bukan karena kepepet ataupun terpaksa karena situasi buruk, tapi karena kita percaya because you are God and I am not. Benar. Maka kita serahkan semuanya ke Tuhan. That's the real surrender. Sih? Jadi bukan karena situasi, oh ya kita ada masalah dan lain sebagainya, yuk kita cari Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Iya, karena lagi kepepet gitu kan. Tapi justru dalam situasi in all kinds of situation, gimana kita bisa let go. Ya udah nggak apa-apa kalau memang ini harus terjadi sama aku. Masalah ini this test kan, kalau dibilang kan ini bisa aja bukan masalah, bisa aja ini cuma ujian gitu kan. Tapi ini harus terjadi sama aku for whatever reason yang kita mungkin nggak akan pernah bisa ngerti. Maksudnya aku juga nggak yakin bahwa kita 100% bisa menjawab kenapa kita harus menghadapi semua ujian ini gitu kan. Betul. Apakah kita seburuk itu sehingga diuji terus menerus? Iya kan. Jadi kan kita nggak akan pernah bisa menemukan jawabannya gitu. Ya udah. Iya benar. Ada Tapi satu sisi yang namanya juga kan kedaulatan Tuhan ya. Yes. Kita nggak ngerti Tuhan nih lagi mau beresin puzzle bagian mana nih dalam kehidupan kita. Tapi ya one thing yang kita mesti percaya, at the end of the day puzzle-nya itu kan pasti indah. Amin. Pasti mulia gitu. At least membawa kemuliaan buat Tuhan lah. Iya. Nah masalahnya adalah pada waktu kita lagi menanti sampai puzzle-nya kok kayak aduh ini kayaknya nggak bener terus, kok kayaknya masih salah terus. Ya emang itu momen penantian gitu kadang bisa very daunting, bisa capek banget. Nah that's the very moment yang mana kayaknya kita perlu ada yang namanya komunitas rohani juga kan. Betul. Iya. Ya kan. Itu perlu ada yang namanya teman-teman CG yang harus bisa build us up. Ayo tetap berharap ya sama Tuhan. Ada orang ngomong kayak gitu aja tuh buat kita. Iya ya bener ya. Dan kadang ada gitu. seperti tadi CIK yang bisa relate ya, ngalami hal yang sama gitu. Itu udah sangat menguatkan. Apalagi kalau bisa menceritakan bahwa melalui lembah yang kelam itu justru Tuhan menyatakan dirinya kan tadi. Betul. Jadi kalau dari Ko Audi dan CIK nih, untuk teman-teman yang adults yang punya saat ini pengharapan menantikan mujizat mereka, pesan apa sih yang dari Ko Audi dan CIK? Keep hoping, tetap berharap, tetap berdoa, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan atau kecewa sama Tuhan karena suatu keadaan yang mungkin belum terjawab gitu. Jangan deh, karena yang more precious than jawaban doa itu sendiri sebenarnya ya hubungan kita sama Tuhan. Itu yang paling diperhitungkan dan itu yang paling penting. Ya. Jadi tetap berharap, tetap
tetap berdoa, tetap berharap, jangan pernah enggak. Kasih pengharapannya itu ke Tuhan sampai akhirnya tuh yang Tuhan jawaban doanya apapun juga, aku akan terus dekat sama Tuhan. Jawabannya gimana pun juga aku tahu kalau misalnya Tuhan yang mau jawab, mau iya atau enggak itu pasti yang terbaik, tapi aku mau tetap berharap sama Tuhan. Kasih penanya ke Tuhan. Ya itu kalau pasangan hidup seperti balik ke podcast yang lalu, kalau pasangan hidup ya kasih penanya ke Tuhan biar Tuhan yang writing the love story of you. Dan ya jangan takut untuk memulai suatu hubungan, jangan takut untuk menikah, jangan takut untuk berkomitmen, karena itu ya juga ada berkatnya sendiri kok. Itu kan juga itu kan amanat agung Tuhan ya. Ya, untuk kita sebelum di menikah, perjanjian baru, sebetulnya di perjanjian lama amanatnya kan itu ya, Ce ya. Ya. Supaya beranak cucu cuculah, penuhilah bumi. Bumi. Ya, dan Tuhan kan juga bilang pria akan bertemu dengan wanita dan lain-lain. Tuhan juga mau untuk kita tuh punya pasangan. Tuhan juga mau untuk kita tuh menikah. Jadi jangan takut untuk berkomitmen, jangan takut untuk menikah. Kasih penanya ke Tuhan, benar-benar kasih penanya ke Tuhan. Jangan kita yang kontrol, jangan kita yang mau semuanya. Ntar udah kasih penanya, apa Tuhan? Hapus yang ini ganti. Tuhan menulisnya di Kejadian itu, beranak cuculah dan karena iya loh, soalnya mungkin beberapa orang mungkin yang menganggap sekarang ini kondisinya yang membuat tawar hati itu adalah kondisi tekanan keuangan, harapan, ekspektasi. Itu membuat seperti aduh aku nggak mau deh untuk menikah, cari pasangan, bahkan mulai muncul child free, mulai muncul untuk ya udah nggak usah menikah, kita udah temenan baik aja kayak gitu. Cuman kalau misalnya ngelihat ya, khususnya di GMS, kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana untuk general orang itu adalah untuk berpasangan, menikah dan akhirnya punya anak, untuk melahirkan keturunan ilahi gitu kan. Jadi ya waktu dengar podcastnya CIK, berharap sekali untuk teman-teman yang lain juga nanti bisa menemukan kisah cintanya. Bukan jawaban doanya aja, tapi ketika pena dikasih sama Tuhan, di sana juga kita nulisnya itu bisa bareng kok sama Tuhan gitu. Benar. Iya. Nah penting tapi buat selama teman-teman kita kan ya namanya jawaban doa kan kita kadang nggak tahu ya. Bisa cepat, bisa bulan depan, bisa tahun depan, kita nggak tahu nih. Aku pengen suggest untuk semua young adult, siapapun yang mendengar sekarang, sikap kita pada waktu lagi menantinya itu harus benar-benar proaktif gitu. Jangan cuma pasif, jangan cuma nunggu sampai ya udahlah, oke, bukan aku lagi ya bukan aku, ya udah gitu sampai akhirnya nangis meratapi sendiri. Tapi aku pengen suggest-nya do these 3 things gitu ya, bukan 3 things kayak langkah-langkah untuk apa gitu ya, bukan, tapi maksudnya ada effort lebih, ya kok ya. Iya benar. Elia aja kan waktu mau menunda dan menurunkan hujan ada ditulis Elia berdoa dengan sungguh-sungguh gitu kan. Padahal nabi besar aja harus ada effortnya ya kok. Iya. Bener. Nah yang pertama menurutku kita perlu banget namanya jaga kekudusan. At all cost. Please gitu ya. Make sure kekudusan itu adalah dimensi tempat di mana Roh Kudus itu juga kan bekerja. The mantle of power will actually work only if kita tuh benar-benar jaga kekudusan. Mantle of power adalah dimensi di mana kita bisa tap masuk ke wifi-nya pada waktu password utamanya yang masuk itu adalah kita masuk dengan kekudusan. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan cepat kalau aku pengen suggest sama young adults adalah jaga hidup. Jaga hidup itu artinya yang keluar dari kata-kata kita, yang keluar dari hati kita, yang keluar dari pikiran kita, itu yang kita hidupi. Jangan sampai ada yang aduh kita tahu nih kita mustinya itu melakukan ini tapi nggak kita lakukan. Nggak ada integrity. Integrity itu kan kayak ibaratnya kayak di Singapura misalnya integrated public transport misalnya ya, antara bus sama train MRT gitu tuh pakai tiket yang sama karena udah terintegrasi. Nah, dalam kehidupan kita seringkali banyak anak Tuhan akhirnya tidak
melakukan sesuatu yang apa yang dia pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, kan biasanya di situ ada suara Roh Kudus tuh, dia ngedrive gitu. Do that gitu. Tapi kita mikir, aduh kebanyakan mikir sampai akhirnya kita nggak berani gitu, sampai akhirnya kita nggak melakukan itu. Ya itu penting banget sih menurutku. Dan yang ketiga, jaga mulut. Hati-hati. Whatever word that comes out from your mouth, that will actually become your world. Apapun kata-kata, perkataan yang keluar dari mulut kita, itu yang akan menjadi dunia kita. Karena apa? Karena the same power that raised Christ from the dead, it actually lives in you. Kan Roma 8 gitu ya. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian tinggal di dalam kita. Dan artinya roh yang menciptakan dunia dulu di kejadian itu juga ada loh dalam kehidupan kita. And so whatever word that comes out from your mouth, that will becomes our world gitu. Dunia kita itu akan benar-benar di drive dari kata-kata kita. Ada kuasa penciptaan loh. Jadi kita mesti hati-hati sama perkataan kita. Ya. Jadi apa yang Kak Audrey dan Cika sampaikan barusan wrap up our discussion tonight, dan kita berdoa supaya teman-teman yang adults yang hari-hari ini sedang menantikan mujizat terjadi, yuk jangan berhenti berharap, tapi at the same time ketika menunggu jangan cuma menunggu, tapi jaga kehidupan dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dan God bless you. God bless you.